tadi udah sempat disinggung tentang dosen. Aku jadi tertarik nih. Gimana sih sebenarnya Kenapa? dosen-dosen pengajar di MKN UI itu dari pengalamanmu? Hmm. Kalau dosen, kalau aku ya untuk dosen di UI secara pribadi aku sebenarnya nggak ada masalah karena menurut aku dosen-dosen di UI itu sudah bagus banget. Menurutku udah kayak banget itu udah kayak kebangetan gitu, kayak udah bagus banget karena mereka itu sistemnya ada dosen yang dia menyampaikan materi dulu, kemudian nanti baru mempersilahkan mahasiswa bertanya. Ada juga dosen yang langsung diskusi dan langsung nanti teori maksudnya materinya di akhir disampaikan gitu. Ada juga dosen yang mancing dulu di awal kayak moderator, nanti sisanya baru mahasiswa yang berdiskusi juga ada. Tapi menurut aku gimana pun cara metode dosen itu mengajarkan kita, semuanya itu menurut aku benar-benar sudah sesuai dengan apa yang aku harapkan ketika aku masuk ke MKN UI. Jadi kayak sudah bagus banget. Jadi kayak memang tidak ada, menurut aku tidak ada minusnya lah untuk, menurut aku secara pribadi itu aku paham dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka mau, dan eh, apa namanya materi-materinya pun tersampaikan dengan baik dengan mahasiswa, asalkan mahasiswanya fokus gitu. Jadi dengan metode apapun dosen di UI, tapi memang kapabilitasnya memang sangat mumpuni untuk mengajar mata-mata kuliah tersebut. Jadi udah mantep banget dah menurut aku, dari sistem mengajar udah kayak bagus banget di UI, udah tidak ada minus menurut aku. Kalau misalnya ada yang penasaran nih, Kak Mm-mm. Sisin, tolong dong kasih 3 tips untuk kuliah MKN gimana tuh? Apa yang mau kamu kasih tahu ceritanya? Kalau aku disuruh kasih 3 tips aja nih ya. Tiga. Pertama, yang paling utama harus fokus. Karena sedetik pun kamu kehilangan, beliau menjelaskan, sedetik pun kamu kehilangan fokus, kamu nggak bakal nyambung sampai ke belakang. Pasti aku bisa pastikan itu tidak. Karena mungkin ada beberapa materi yang kita misalnya kehilangan fokus sedetik aja itu masih bisa paham. Tapi kalau untuk beberapa materi yang memang susah untuk dicerna, itu jangan deh, jangan, aku tidak merekomendasikan untuk tidak fokus dalam kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku teman-teman yang sudah di MKN UI harus punya kelompok belajar. Jadi seenggaknya isinya teman-teman kita aja. Jadi untuk teman-teman, untuk kita berdiskusi terkait perkuliahan, untuk terkait materi gitu. Karena kalau aku sih secara pribadi akan lumayan kesusahan ketika aku nggak punya kelompok belajar. Karena kan ketika kita misalnya bingung sama penyampaian dosen. Kemudian kita nggak sempet nih nanya gitu kan, nanya ketika perkuliahan misalnya. Siapakah kita tanya? Pasti teman kita kan. Nah, dan aku merekomendasikan untuk kita tuh punya kelompok diskusi. Nah, aku tuh punya kelompok diskusi, punya kelompok belajar, dan kita tuh aktif untuk belajar bareng, aktif untuk diskusi bareng. Kalau ada apa-apa itu, ayo dong kita diskusi gitu. Ayo dong, aku bingung nih ini gitu. Nah, itulah gunanya kelompok belajar. Karena kalau nggak ada kelompok belajar, ada beberapa dosen itu yang aku bilang tadi, dia tidak menyampaikan materi, tetapi dia mengajarkan interaktif. Nah, ketika ada mahasiswa yang kurang kurang paham ketika ada apa namanya, ada pembelajaran metode interaktif, itu akan kesusahan kalau kita nggak punya kelompok belajar itu. Terus yang ketiga, kalau aku, teman-teman usahakan untuk selalu mencatat, dan kemudian kalau aku secara pribadi aku akan selalu merekam dosen ketika dia mengajar. Jadi ketika aku kehilangan fokus, artinya kalau aku mensiasati aku tidak fokus tadi, aku mendengarkan lagi dan aku melihat lagi video-video dosen mengajar, rekaman-rekaman dosen mengajar, sehingga nanti ketika aku ada kebingungan, aku tinggal putar aja lagi videonya. Ini lumayan membantu ya buat aku, karena setelah nanti kuliah berakhir, aku bakal putar lagi dan aku catat lagi. Cukup kalau 3 itu teman-teman sudah bisa menjalankan, insya Allah teman-teman bisa mengurangi kesusahan dalam berkuliah di MKN UI itu. Terus itu kan tadi sebenarnya udah ngebahas tentang gimana tips dalam berkuliah. Aku Mm-mm, lupa untuk menanyakan sebelum perkuliahan. Misalnya ada mm-mm, teman-teman
sekarang tuh yang lagi masih duduk di bangku S1 ya, tapi punya Mm, cita-cita untuk melanjutkan MKN. Ada nggak sih yang harus dipersiapkan sebelum lanjut ke MKN itu? ada banget, Apa tuh? based on story pengalaman pribadi. Karena gini, teman-teman tuh sebelum kuliah di MKNUI benar-benar persiapkan materi basic. MKN itu wajib banget karena aku sempat miss di satu materi, jadi kayak itu sangat berpengaruh dalam perkuliahan aku karena aku tertinggal sama teman-teman yang lain. Kan artinya gini, ada dosen yang tidak akan lagi mengulang materi basic S1. Ada dosen juga yang baik hati ketika mahasiswa yang tidak paham atau belum belum mengetahui, dia akan mengulang kembali, itu ada. Tapi lebih banyak yang tidak akan mengulang gitu, karena itu adalah materi basic yang sudah harusnya udah selesai kita di S1, kita nggak perlu lagi tuh di S2 ngulang materi itu gitu kan. Nah, aku ada miss di salah satu materi ketika itu gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus, seenggaknya teman-teman kalau mau masuk MKNUI ya udah punya kayak catatan kecil kayak materi-materi basic, misalnya kayak hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perdata, dan hukum perjanjian, lain-lain sebagainya. Itu teman-teman udah harus punya catatan kecil. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kuliah, teman-teman udah tahu, oh ini aku pernah belajar nih di S1, oh ini aku pernah paham nih di S1. Jadi kayak teman-teman nanti nggak bakal ketinggalan ketika dosen itu udah mulai menjelaskan tentang materi yang lebih tinggi daripada itu gitu. Nah, kalau aku tuh misalnya di hukum waris barat, karena seingat aku nggak tahu ya, menurut aku atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan gitu. Waktu aku S1, aku tuh merasa kurang dijelaskan gitu terkait hukum waris barat. Dari segi khususnya khusus perhitungan ya, untuk perhitungan. Karena yang aku pahami ketika aku S1 itu adalah hukum waris Islam. Nah, itu aku paham karena memang itu sering diulang-ulang gitu. Tapi untuk hukum waris barat itu aku merasa aku bukan nggak dijelasin ya, tapi hanya biasanya sepintas tanpa tanpa metode berhitung gitu. Jadi kayak cuman dijelaskan apa yang ada di KUH Perdata gitu. Nah, sedangkan teman-teman aku yang lain yang ke satu kelas dengan aku itu mereka udah tahu semua, kayak oh ini bu gitu. Jadi kayak aku jadi ketika hari pertama masuk itu kayak pelangak pelangak, aduh ini apa kayak aku kayak memang nggak tahu karena aku merasa aku belum dijelaskan. Terus aku konfirmasi sama teman-teman aku yang lain yang kebetulan apa namanya aku dekat, dan dia juga kuliah di MKN tapi di kampus lain. Dia juga merasa dia nggak pernah dijelaskan gitu. Dia juga agak keteteran dengan mengikuti mata kuliah hukum waris, sedangkan hukum waris itu adalah salah satu basic materi yang sebenarnya kita harus paham dari S1 gitu kan. Itu sangat berguna banget di S2, apalagi kenotasi itu tuh udah kayak paten baku, kita tuh harus tahu gitu. Jadi ketika aku tertinggal itu ya aku kan harus mengejar gimana pun caranya kan. Kalau benar pun caranya aku beli banyak buku soal hukum waris barat. Jadi aku belajar otodidak. Jadi aku belajar otodidak, baca-baca buku. Kemudian pas masuk di kelas aku udah nggak kebingungan lagi ibunya ngomong apa, ibunya menceritakan tentang apa gitu. Jadi kayak aku harus mengejar ketinggalan dari teman-teman aku yang lain. Dan itu juga teman-teman kalau mau masuk MKNI, please banget beli buku. Itu udah kayak di sekitar kita pun kuliah dimanapun itu, aku rasa kita perlu untuk punya buku gitu. Karena aku juga tipenya adalah setiap ngambil mata kuliah aku punya pegangan buku minimal 3, itu udah paling paten, minimal 3 untuk menunjang aku dalam perkuliahan per mata kuliah gitu. Jadi kayak per mata kuliah aku punya pegangan buku minimal 3 gitu, dan aku rasa aku lumayan terbantu ketika aku mempunyai pegangan minimal 3 buku per mata kuliah. Karena kalau kita ada kebingungan, kita bisa lihat buku dan kita bisa baca buku dulu. Dan aku sebelum kuliah biasanya aku review materi sebelumnya atau aku baca-baca buku dulu. Jadi sehingga nanti kalau misalnya masuk perkuliahan, aku apa namanya bisa lebih paham gitu. Dosen itu ngomong apa, dosen itu lagi bahas apa gitu. Jadi sebaiknya teman-teman sebelum kuliah atau sebelum masuk MKN UI
banyak-banyak koleksi buku dan banyak-banyak pahami isi buku tentang basic-basic kenotariatan, hukum dagang dan lain sebagainya itu. Dan kemudian usahakan memang teman-teman udah paham sama materi-materi itu. Jangan sampai teman-teman seperti aku yang harus mengejar ketertinggalan itu, karena memang itu sangat berpengaruh. Jadi kita kayak bingung sendiri gitu ketika kuliah. Nah, jangan sampai teman-teman kayak gitu, karena untuk mengantisipasi dosen yang tidak mau mengulang mata kuliah S1. Dah, itu aja sih kalau aku.